Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Kendil Ireng. Para penonton, pemirsa channel Kendil Ireng dimanapun Anda berada, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, atas dukungannya, atas supportnya kepada channel Kendil Ireng. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan, serta dimudahkan semua urusan. Nah, kali ini channel Kendil Ireng akan menyampaikan sebuah legenda, yaitu asal usul Gunung Slamet. Dalam cerita legenda asal usul Gunung Slamet, tutur dari berbagai sumber warga di sekitar Gunung Slamet, terdapat 3 versi. Gunung Slamet adalah sebuah gunung yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Gunung Slamet merupakan gunung berapi yang tunggal dan terpisah dari pegunungan lainnya. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.432 mdpl dan terletak di antara 5 kabupaten. Di antara 5 kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Nah, teman-teman, saudara penonton semuanya baru tahu kan kalau Gunung Slamet ternyata berada di 5 kabupaten. Gunung Slamet merupakan gunung dengan suhu rata-rata paling dingin di Pulau Jawa, serta salah satu daerah dengan curah hujan tahunan paling tinggi di Indonesia. Gunung Slamet ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Gunung Slamet juga merupakan gunung tunggal terbesar atau yang terluas di Indonesia karena memiliki diameter tunggal. Gunung terluas di Indonesia dengan luas total mencapai 312 km yang areanya tercakup dalam 5 kabupaten. Gunung Slamet ini cukup populer sebagai tujuan pendakian, meskipun medannya dikenal sulit dan dikenal memiliki suhu yang sangat dingin serta basah. Adapun terkait dengan Gunung Slamet, ada 3 legenda. Nah, saksikan dan tonton sampai selesai agar tidak penasaran. Asal usul Gunung Slamet yang ada 3 versi, di antaranya yaitu yang nomor 1 dan nomor 2 berkisah dari kayangan atau pewayangan, dan yang ketiga yaitu berkisah dari Syekh Maulana Maghribi. Kisah yang pertama yaitu yang diambil dari dunia pewayangan, karena Gunung Slamet merupakan gunung yang sangat tinggi sehingga dapat menggapai bintang di langit.
Siapa saja yang mendaki gunung ini dan sampai hingga ke puncaknya Gunung Slamet, maka orang tersebut ataupun siapapun bisa mengambil bintang-bintang yang berada di langit dan membawanya turun ke bumi. Konon diceritakan pada waktu itu ada beberapa monyet yang terpukau dengan bintang-bintang yang ada di langit. Dan mereka pun ingin mengambil bintang-bintang yang ada di langit tersebut. Kemudian para monyet tersebut mendaki Gunung Slamet sampai kepada puncaknya. Setelah itu mereka mengambil bintang-bintang yang ada di langit. Akibat kejadian itu, maka keadaan malam setiap hari menjadi suram dan juga redup, dan hal tersebut membuat manusia sedih karena tiada bintang-bintang di langit. Malam pun terlihat menakutkan dan sangat gelap. Hal tersebut selain manusia yang dirugikan, ada pihak lain yang dirugikan, yaitu para dewa di kahyangan pun marah dengan perilaku para monyet yang telah mengambil bintang-bintang di langit melalui puncak Gunung Slamet. Kemudian Bathara Guru meminta kepada Ki Semar untuk menghukum para monyet yang telah mengambil bintang di langit tersebut. Hal tersebut disanggupi oleh Ki Ageng Semar. Ia meminta bantuan dari anak-anaknya, terutama Gareng yang ditugaskan untuk menggiring monyet agar turun dari puncak pegunungan. Setelah semua monyet digiring turun oleh Gareng, kemudian Semar pun memotong puncak Gunung Slamet, dan puncak Gunung Slamet tersebut dilemparkan ke daerah Cirebon, yang menurut cerita potongan Gunung Slamet tersebut dilemparkan sampai di Cirebon dan sampai sekarang dikenal dengan Gunung Ciremai. Hal itu dilakukan tidak ada lagi yang mengambil bintang dari puncak gunung tertinggi, agar malam pun menjadi cerah kembali, bisa melihat bintang-bintang kembali, dan bintang-bintang pun akhirnya terlihat lagi setiap malam. Adapun legenda yang kedua terkait asal muasal Gunung Slamet juga masih berkaitan dengan Gunung Ciremai, juga masih berkaitan juga dalam dunia pewayangan. Konon ceritanya bahwasanya Gunung Ciremai dan Gunung Slamet adalah kakak beradik. Karenanya legenda tersebut berpesan terkait perilaku adik yang tidak boleh melawan kakaknya. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu ada sebuah pertarungan yang dilakukan oleh Bima dengan gajah raksasa di sekitar Gunung Slamet. Gunung Slamet adalah gunung yang tertinggi di Pulau Jawa dalam pertarungan
dengan Bima. Bima menggunakan kuku Bimanya. Dalam pertarungan tersebut, tanpa sengaja kuku Bima mengenai Gunung Slamet, dan secara ajaib Gunung Slamet yang terpotong puncaknya terlontar jauh dan jatuh di tempat sekarang. Sedangkan potongan daripada Gunung Slamet yang mengenai kuku Bima yang jatuh di tempat lain tersebut menjadi sebuah gunung yang disebut Gunung Ciremai. Karena tinggi Gunung Slamet lebih tinggi dari Gunung Ciremai, maka Gunung Slamet adalah kakaknya dan Gunung Ciremai adalah adiknya. Adapun versi yang ketiga, asal-usul Gunung Slamet adalah pada zaman dahulu ada seorang ulama pendakwah Islam yang berasal dari negeri Ram, Turki, yang dulu datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Beliau bernama Syekh Maulana Maghribi. Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang, Gunung Slamet diberi nama oleh Syekh Maulana Maghribi, penyebar agama Islam tersebut. Konon diceritakan bahwasanya Syekh Maulana Maghribi merupakan seorang pangeran. Pada suatu hari, setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, Syekh Maulana Maghribi melihat cahaya misterius yang menjulang tinggi di angkasa. Sampai-sampai pangeran tersebut merasa tertarik dan ingin mengetahui sumber cahaya misterius tersebut. Kemudian beliau pun memutuskan untuk menyelidiki sumber cahaya misterius itu sambil menyebarkan agama Islam. Dengan ditemani pengikutnya yang sangat setia yang bernama Haji Datuk dan ratusan pengawal kerajaan. Mereka pun berlayar menuju ke arah sumber cahaya misterius tersebut. Namun ketika kapal yang ditumpanginya dari Turki tiba di pantai Gresik, Jawa Timur, tiba-tiba cahaya tersebut muncul kembali di sebelah barat. Sehingga Syekh Maulana Maghribi penasaran dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke arah barat hingga sampailah di pantai Pemalang, Jawa Tengah. Di pantai Pemalang, Syekh Maulana Maghribi menyuruh batu balangnya untuk pulang ke negeri Turki. Sementara Syekh Maulana Maghribi melanjutkan perjalanannya dengan ditemani Haji Datuk dengan berjalan kaki ke arah selatan dari pantai Pemalang. Mereka sambil menyebarkan agama Islam. Ketika cahaya tersebut melewati daerah Banjar, tiba-tiba beliau diserang dan menderita sakit gatal di sekujur tubuhnya, dan penyakit gatalnya itu pun sulit untuk disembuhkan.
pada suatu malam setelah Syekh Maulana Maghribi Ibrahim menjalankan sholat tahajud, mendapatkan ilham jika beliau harus pergi ke Gunung Gora, di sebuah lereng Gunung Gora. Beliau meminta kepada Haji Datuk untuk meninggalkannya sendirian di lereng Gunung Gora, dan beliau menunggu di suatu tempat mengeluarkan kepulan asap. Ternyata di lokasi tersebut mempunyai 7 buah pancuran air. Kemudian Syekh Maulana Maghribi memutuskan untuk tinggal di sana guna berobat atau mengobati dirinya dari penyakit gatal yang melanda sekujur tubuhnya. Dengan mandi secara teratur di sumber air panas yang memiliki 7 buah mata air tersebut, dan berkat kemanjuran air panas itu, lambat laun akhirnya penyakit yang diderita oleh Syekh Maulana Maghribi pun sembuh total. Kemudian Syekh Maulana Maghribi memberi nama tempat itu menjadi Pancuran Pitu. Penduduk sekitar menyebut Syekh Maulana Maghribi dengan nama Mbah Atas Angin karena datang dari negeri yang sangat jauh. Dan Syekh Maulana Maghribi memberi gelar kepada Haji Datuk dengan sebutan yang dalam bahasa Jawa berarti Batur. Batur Kang Adi atau Batur Abdi yang setia. Sementara desa itu kemudian dikenal dengan sebutan Batur Raden, yang lama-kelamaan menjadi Batu Raden, yang dalam penulisannya menggunakan satur, yaitu Batur Raden. Karena Syekh Maulana mendapatkan kesembuhan penyakit gatal dan keselamatan di lereng Gunung Gora, maka beliau mengambil nama tempat atau gunung tersebut dengan nama Gunung Selamet. Nah, itulah legenda dan asal-usul dari Gunung Selamet berdasarkan cerita rakyat turun-temurun. Semoga bermanfaat dan kini para teman-teman mengetahui asal-muasal nama Gunung Selamet dan kelebihan keistimewaan yang merupakan gunung tertinggi kedua di Indonesia setelah Gunung Semeru. Semoga tayangan ini bermanfaat dan mendapatkan wawasan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.